Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas treatment galon untuk Chana Maru. Jadi selama ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke akun Dubai Aquatic tentang treatment galon. Kali ini kita jawab dalam sebuah video agar saya dapat menjawabnya dengan lebih terbuka, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami oleh teman-teman keepers Maru semua. Nah, selama ini ada 7 pertanyaan yang sangat sering kali teman-teman sampaikan kepada kami tentang treatment galon dan pandangan kami mengenai treatment menggunakan media yang satu ini. Nah, pertanyaannya apa aja sih? Kita akan bahas satu persatu ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut kita menjawab 7 pertanyaan yang sering teman-teman sampaikan kepada kami, kita minta untuk teman-teman like dan subscribe channel kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat video dan berbagi informasi kepada kawan-kawan semua tentang treatment Chana Maru. Oke, pertanyaan nomor 1. Apakah treatment galon rekomendasi atau tidak? Jadi, untuk membahas treatment galon ini, teman-teman harus mengetahui dan memahami tentang konsep wadah dalam memelihara Chana. Nah, dalam memelihara atau treatment Chana ini, hal penting yang harus kita perhatikan adalah mampu menampung air dengan baik dan juga aman. Lalu harus diperhatikan juga wadah ini harus memiliki dimensi dan ukuran yang cukup untuk ikannya berenang. Nah, agar lebih mudahnya kita langsung praktek, kita tunjukkan akuarium dan juga galon ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada akuarium ikan dengan ukuran 30x20 yang dapat menampung air sebanyak 12 liter. Nah, sedangkan di galon sendiri dapat menampung air sebanyak 15 liter dengan tinggi air 40 cm dan juga diameter 23 cm. Nah, dari ukurannya tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa galon bekas air mineral ini memiliki dimensi yang lebih besar dan juga dapat menampung air lebih banyak daripada akuarium soliter yang sebelah kanan ini. Nah, sesuai dengan prinsip memelihara ikan, di mana dimensi tempat itu semakin besar, semakin bagus, maka bisa kita katakan bahwa galon bekas ini lebih recommended dalam memprogres atau memelihara ikan Chana size kecil daripada akuarium soliter yang tadi kita tunjukkan. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan pertama tentang galon itu rekomendasi atau tidak, jawabannya adalah rekomendasi dan aman apabila teman-teman tidak memiliki akuarium yang lebih besar. Tapi harus diperhatikan untuk ukuran ikan Chana yang akan teman-teman masukkan ke dalam galon ini agar tidak terlalu besar, agar mereka memiliki ruang lingkup gerak yang cukup. Oke, pertanyaan nomor 2. Apakah kelebihan dari treatment galon? Kelebihan pertama adalah dari harga yang jauh lebih murah dan lebih terjangkau daripada akuarium. Lalu lebih mudah untuk kita pindah-pindah tempat maupun ketika kita sedang proses penggantian air secara berkala. Kalau di kita, untuk pergantian air di galon sendiri itu sama dengan akuarium-akuarium soliter kita, yaitu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Apakah negatifnya treatment galon? Untuk treatment galon sendiri, sebenarnya negatifnya adalah akan kurang terpantaunya kondisi kesehatan dari ikan Chana Marunya. Dan juga kita tidak akan bisa melihat perkembangan dari Chana Maru yang sedang kita progres dibandingkan dengan kalau kita ngekipnya di dalam akuarium. Jadi kesimpulannya untuk negatifnya sendiri adalah dari visibilitas ya teman-teman. Pertanyaan nomor 4 yaitu apakah treatment galon perlu disetting seperti akuarium juga? Nah, untuk settingan galon sendiri ya teman-teman, ini kita kasih lihat. Ini kita ada 2 galon. Yang sebelah kiri itu hanya galon airnya aja ya, diisi dengan air. Lalu sebelah kanan itu kita setting sedemikian rupa seperti kita menyeting akuarium. Nah, pada galon sebelah kiri ini kita kurang rekomendasi ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya Maru yang diprogres dengan galon yang hanya kosongan begini ya, hanya polos saja, itu biasanya barnya tidak akan terlalu pekat atau barnya memudar.
Selain itu juga untuk kualitas airnya nanti juga akan lebih cepat kotor ya teman-teman, lebih cepat terkontaminasi dibandingkan dengan settingan yang sebelah kanan ini. Nah, untuk yang sebelah kanan ini kita setting persis seperti akuarium-akuarium kita yang lain. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di situ kita bisa lihat kita menggunakan tanaman air, lalu air bening dan juga pasir dan bebatuan. Begitupun di dalam galon ini. Dia memiliki tanaman air ya, kita kasih frog bit, lalu kita juga kasih ganggang air. Lalu kita kasih juga dia pasir malang dan juga bebatuan. Nah, kalau konsepnya seperti ini sama saja seperti kita memeliharanya di dalam akuarium. Jadi, kalau teman-teman mau pelihara ikan cananya di galon atau progres di galon, sangat kita rekomendasikan untuk menyeting galonnya sendiri teman-teman ya. Diberikan tanaman air dan juga diberi substrat. Jangan polosan seperti ini. Sekarang kita lanjut pertanyaan nomor 5 teman-teman. Rekomendasi ukuran ikan untuk treatment galon dong Om. Untuk ukuran ikan sendiri yang kita rekomendasikan untuk di treatment galon maksimalnya adalah 15 cm. Jadi jangan sampai di atas 15 cm karena itu nanti ditakutkan akan membuat pertumbuhan dari ikannya menjadi terhambat. Jadi bila teman-teman ingin treatment galon, saran kita adalah mulai dari size 45 cm sampai dengan maksimal 15 cm. Jangan sampai lebih dari 15 cm. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6. Penempatan galon yang paling tepat bagaimana Om? Oke. Nah, untuk penempatan galon sendiri, kita sangat rekomendasikan di tempat yang terkena sinar matahari pagi atau sore selama 2 jam. Nah, seperti di tempat ini ya teman-teman, ini sengaja kita taruh sini ya, agar dia terkena sinar matahari langsung di pagi hari. Tuh, sinar matahari langsung di pagi hari selama 2 jam. Lalu tempatkan galon itu di atas tanah ataupun air seperti ini, agar suhu air di dalam galon itu sendiri tidak menjadi panas dan itu dapat berbahaya untuk ikannya. Jadi kalau teman-teman mau treatment galon, taruhlah tempatnya alasnya tuh yang adem. Boleh di tanah atau boleh di air seperti ini, di kolam gitu ya, taruh tengah kolam juga nggak apa-apa. Nah, untuk sampel yang sebelah kiri ini sangat tidak kita rekomendasikan karena ditempatkan langsung di atas cor beton. Ditakutkan nanti kalau siang suhu airnya menjadi panas ya, lalu akan membunuh maru kesayangan kawan-kawan yang sedang diprogres. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah, efektifkah treatment galon menurut Dubai Aquatic? Jadi menurut pengalaman kami sebenarnya antara treatment galon dan treatment akuarium itu sama-sama efektif. Asalkan ketika treatment galonnya itu dilakukan dengan cara yang tepat, benar, dan juga aman. Jadi walaupun treatment di galon, tetap kita harus pikirkan tentang asupan makanan dan juga kualitas air dari galon itu sendiri agar treatmentnya berjalan dengan aman. Nah, untuk asupan suplemennya sendiri, untuk asupan makanannya sendiri, kita selalu rekomendasikan menggunakan pelet Black Diamond. Jadi untuk pelet Black Diamond ini emang sudah lengkap banget teman-teman. Ini bisa teman-teman pakai untuk progres ketika di akuarium, di dalam galon, bahkan di dalam kolam sekalipun. Nah, untuk makanan selingan dari Black Diamond sendiri, kita rekomendasikan 2 jenis ini ya teman-teman. Yaitu nomor 1 adalah udang kering low astaxanthin untuk teman-teman yang fokus untuk menumbuhkan cabung. Lalu untuk memecahkan cabung dan menebalkan bar ya, teman-teman bisa seling dengan jangkrik kering ini nih, jangkrik kering racikan dengan melanin. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga akhir video. Semoga sharing kita pada sore hari ini dapat dimengerti dengan jelas dan juga teman-teman dapat mengaplikasikan treatment di galon ini dengan cara yang benar. Dengan ini saya Freddy dari Dubai Aquatic undur diri dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan juga sudah bantu subscribe. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya, di sharingan kita yang lain. Dan kita juga minta untuk teman-teman apabila ada saran untuk next video apa yang harus kita buat, silakan komen aja langsung di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Pertanyaan nomor 2. Apa tuh pertanyaan nomor 2? Kita tanya Galileo.